Hari ini tanggal 10 Januari 2023. Sekarang aku baru kembali dari kebun. Dan ya, sekarang hujan terus dari siang tadi sampai ini udah sore, malah hujan terus. Dan sayangnya tadi ketika aku ke kebun, aku itu lupa bawa HP, lupa bawa kamera yang ini ya, untuk rekam kegiatan. Jadinya ya kegiatan di kebun tadi nggak kerekam deh. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Ini by the way aku mau update aja. Ini maaf ya, agak gelap karena memang udah sore. Jadi sini udah ada yang kuning nih, jadi aku mau petik aja. Nah, lumayan. Bentar, kalau enggak. Nah, lumayan ya dari ini belakang rumah. Daripada tadi di kebun nggak bisa aku rekam kegiatanku, jadi ya aku rekam aja kegiatan di belakang rumah ini ya. Ya, tapi nggak banyak sih yang bisa kita lakuin. Aku cuman mau panen ini doang. Oke, dah itu doang. Besok mungkin aku bakal ke kebun lagi, jadi besok bakal ya mudah-mudahan nggak lupa bawa HP. Jadi ya. Manis. Oke, sip. Ini dia yang udah aku kupas. Ini perdana panen katas yang di belakang rumahku. Jadi kita coba aja ya, rasain gimana sih rasanya. Manis. Ini lebih manis daripada katas yang dijual di pasaran. Kalau di pasaran itu kan biasa mereka sebelum buahnya itu kuning di pohon, mereka langsung panen biasanya. Dan mereka itu biasanya didiamin dulu beberapa hari sampai buahnya itu kuning, bukan dari pohon ya. Maka itu terkadang rasanya itu nggak semanis ini. Ini manis ya. Ya. Ini manis parah sih. Oke, ini katas organik by the way, nggak dipakai pupuk kimia apapun, jadi tumbuh liar aja di belakang, nggak aku rawat sama sekali, dan ya nggak ngecewain. Tanggal 12 Februari 2023. Sekarang aku mau lihatin perkembangan. Nah, aku nemu ini. Ya. Dan ini nih, ini yang paling kelihatan. Ini lintah ya. Ya, dia ada di mana-mana kalau lagi musim hujan gini. Apalagi kalau kita berikan mulsa, apa ini namanya? Mulsa dari apa ini namanya? Sorry nggak fokus. Dari dedaunan kering ini ya, daun pisang kering. Jadi dia bakal muncul pasti di sini. Dan ini terongku kondisinya lumayan mengenaskan. Habis daunnya dimakanin dengan belalang. Nah, ini habis dimakan dengan belalang. Ini juga di sana juga. Dan ini bahkan ada muncul bercak hitam di daunnya. Aku nggak tahu apa ini. Seperti hama, tapi nggak tahu jenis hamanya hama apa. Sekarang apa yang harus kita lakuin dengan ini ya? Oke, ntar deh aku pikirin. Oke, hari ini aku ada bawa ini bibit apa namanya, terong. Ya, ini sebenarnya pertumbuhannya kurang bagus, jadi sebenarnya aku itu agak ragu untuk ditanam, tapi daripada di sini kosong,
jadi lebih baik kita tanam ya. Ya nggak masalah sih mau dia entar tumbuh atau enggak, itu masalah belakangan. Yang penting di sini terong kita udah kembali seperti semula, dimana ada 9 tanaman terong di dalam satu reset bed kaca bekas ini ya. Hari ini sepertinya kangkungku udah lumayan besar lagi nih, sepertinya udah bisa dipanen lagi. Ini bahkan belum sampai udah 3 minggu atau belum ya, aku lupa. Di sana juga kangkungnya udah lumayan besar ini, malahan udah pada rubuh karena udah tumbuh besar, jadi dia nggak bisa nahan berat dari tubuhnya. Ini udah bisa kita panen lagi. Jadi nanam kangkung itu gampang ya. Ini kenapa aku saranin ketika panen itu jangan pernah ditarik. Paling ntar ditarik kalau memang kangkungnya udah nggak produktif lagi, misalnya pertumbuhannya itu udah mulai mengecil. Kalau memang pertumbuhannya itu udah mulai mengecil, baru kita dicabut, baru ditanam ulang dari benih. Tapi karena ini pertumbuhannya masih bagus, jadi kurasa ya ini masih bisa kita potong lagi sih, ntar paling tumbuh lagi. Oke, sebentar lagi kita bakal panen kangkung ya. Sekarang aku mau update labuku. Ini salah satu labu yang tumbuh di sini, di tanaman ini, ternyata malah busuk karena curah hujan yang tinggi. Jadi dia membusuk, dan ya ini salah satu labu yang gagal. Tapi di sana udah ngeluarin bakal buah baru yang ini. Jadi ya antara sedih sama enggak sih. Di sini juga udah mulai ngeluarin lagi. 2 3, udah ada 3 ini pengganti dari ini. Jadi ya aku nggak sedih sih. Malahan yang di sana itu untungnya masih bagus ya pertumbuhannya. Yuk kita coba intip. Salah jalan. Susah lewat situ. Nah, ini ukurannya udah makin besar. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi udah bisa dipanen. Ya. Di sana juga udah mulai ngeluarin ini buah lagi nih. Ya, kalau di zoom rusak kameranya. Tapi kalian udah bisa lihat lah. Jadi labu ini salah satu tanaman yang bandel juga ya. Walaupun satu buahnya busuk, tapi banyak pengganti dari buahnya ini. Bahkan lebih dari 2, lebih dari 3 bahkan. Nah, jadi ya berarti bisa kita simpulin kalau tanaman labu ini salah satu tanaman yang lumayan bandel. Jadi dia kalau kita tanam di tanah, dia nggak butuh perawatan sama sekali. Jadi dia yang bakal mencari ininya sendiri, yang bakal mencari makanannya sendiri. Dan ini apa yang sedang aku temuin ini. Ada lebah ya, lebah atau apa sih ini, atau nyamuk, gak tahu juga aku, tapi sepertinya sedang kawin. Ya kita biarin aja mereka ngelakuin apa yang ini seharusnya mereka lakuin. Kita jangan ganggu. Oh ya, yang ini bakal aku komposin. Jadi tadi itu aku nebang pohon pisang yang udah mati. Dan dia juga ngebawa bakal buah seperti ini. Aku kira karena pohonnya udah mati, aku kira bakal buahnya itu bakal gagal lagi seperti yang dulu pernah kita panen pisang yang gagal di episode berapa aku lupa, episode 2 kalau nggak salah. Di situ kan pisang wak kita kan
isi di dalamnya itu menghitam karena terkena penyakit. Kalau di dalam pisang itu kalau nggak salah nama penyakitnya itu penyakit darah. Kalau nggak salah, kalau memang salah kalian benarin aja. Tapi ini ketika aku tadi belah isi dalamnya, ternyata coba kita cek ya. Bentar, sebentar. Tuh. Gak fokus. Gak fokus ternyata. Tuh, ternyata dagingnya bagus ya. Ya, jadi kemungkinan besar bakal aku bawa pulang aja sih. Tapi sebelum itu, yuk kita coba rasa sedikit pisangnya. Gimana rasanya? Ya, sayang sekali. Sepertinya kita kurang beruntung lagi. Tadi ketika aku belah pisangnya, ternyata isinya malah menghitam di bagian tengahnya ini. Ya, agak mengecewakan lagi. Ya mau gimana lagi sih, lagi musim hujan juga, jadi penyakit pasti ada di mana-mana. Jadi ya sudah deh. Ya ini pasti kemungkinan besar isi dalamnya juga seperti itu. Jadi ya udah deh. Pokoknya aku udah nggak percaya lagi kalau pohon pisang yang udah mati terus ngebawa bakal buah, dan buahnya itu masih belum matang di pohon, kemudian dia batang pisangnya itu udah duluan mati. Ya, aku yakin itu buahnya terkena penyakit juga ya. Jadi aku nggak bakal berharap lebih besar lagi. Ya udah deh, kita komposin aja nih pisangnya. Jadi seginilah hasil panen kita untuk minggu ini. Dapat cabai juga, walaupun cuma beberapa, ya udah deh, daripada nggak ada.